Cuma enggak ada ininya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikul jabbar al-wahidul qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Hadirin jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian. Saya malam ini enggak ceramah ya, karena mungkin malam-malam sebelumnya ceramah. Cuma bercerita aja. Karena bulan lalu itu ada peristiwa di Indonesia. Indonesia ditolak sebagai tuan rumah Piala Dunia sepak bola usia 20, under 20. Ya, terjadi perdebatan. Ya, kita nggak tahu sesungguhnya apa yang terjadi di saat itu sehingga Indonesia tidak menjadi tuan rumah, dialihkan ke Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia sepak bola usia 20 ke bawah. Yang kedua, peristiwa terjadinya penyerangan tentara Israel pada jamaah masjid Al-Aqsa, Palestina. Nah, jadi saya mau cerita tentang Palestina. Tanggal 19 Februari yang lalu sampai tanggal 3 Maret kami itu melakukan umroh plus ke Masjidil Aqsa dan Jordan. Jadi dalam perjalanan itu kami menggunakan tanggal 19 Februari dengan Qatar Airways ke Doha, Qatar. Di sana transit 2 jam lalu ke Amman, Jordania dengan maskapai pesawat yang sama. Nah, tentang siapa yang akan masuk ke Israel. Jadi kalau Palestina itu menyatakan orang Palestina sebagai wilayahnya. Kalau Israel mengklaim seluruh wilayah Palestina itu adalah wilayah Israel. Jadi jamaah itu masuk ke Palestina dengan visa Israel. Satu. Kedua, siapa yang bisa masuk ke Palestina itu hanya Allah dan Israel yang tahu. Karena visanya visa Israel, aneh ya. Dan diumumkan malam itu. Jadi malam itu kita bermalam 1 malam, besoknya kita ke Palestina dengan bis. Jadi melewati perbatasan Jordan, masuk ke zona bebas area, lalu masuk ke border. Jadi kalau kita masuk dari satu negeri ke negeri berikutnya, negeri yang lain itu, kalau lewat darat disebutkan border, kalau lewat udara migrasi. Jadi diumumkan juga supaya jamaah menghapus status postingan anti Israel. Nah, kita patuhi itu. Terus saya juga berpikir ini nama-nama yang ke Arab-Araban nggak bisa masuk kali ya. Nama saya kan Muhammad Haris. Wah, jangan-jangan nggak masuk nih. Ternyata masuk, diumumkan malam itu masuk. Justru yang namanya nggak ke Arab-Araban nggak masuk. Kalau Bayu, ada yang nggak masuk tuh, namanya Bayu nggak masuk. Jadi ya sekali lagi hanya Allah dan Israel yang tahu. Kemudian sepanjang perjalanan dari Jordan menuju ke Palestina, kita dianjurkan banyak-banyak zikir supaya lancar perjalanan. Dan kalau ditanya oleh petugas, karena orang Israel mau kemana? Jangan bilang Palestina, nanti bisa ada masalah. Bilang aja ke Yerusalem. Nah, ternyata ada solusi yang enggak kita duga-duga sebelumnya. Jadi karena kita pakai seragam slayer, terus ada kalung pengganti paspor. Kemudian salah satu petugas di border itu bertanya, siapa tour leadernya siapa?
yang mimpin perjalanan itu siapa? Nah, kita menunjuk Ustadz Agus. Jika ngomong berdua, ternyata petugas itu minta uang, tip bahasa kita. Jadi sama dengan jamaah haji tuh. Jamaah haji kalau sudah lewat terminal haji, pemeriksaan paspor segala, naik bis menuju ke Mekah atau ke Madinah, itu kalau supirnya orang Mesir, baru 100 meter dijalankan bis itu berhenti. Ngapain dia? Dia tanya, baksis, dia minta tip. Tipnya nggak banyak sih, 75 real. Jadi satu orang jamaah itu dikenakan 1,5 real atau 2 real. Nah ternyata di Israel gitu juga, tugas itu minta tip supaya lancar. Dan nggak sampai 1 jam, kami udah keluar dari tempat pemeriksaan, tuh naik ke bis. Nah yang sebelumnya, jamaah sebelumnya itu ada 64 orang, sampai 5 jam pemeriksaan. Kita nggak tahu apa yang terjadi selama 5 jam itu, karena kami hanya kurang dari 1 jam, sudah bisa naik bis. Nah di dalam bis itu, pramu wisatanya atau guide-nya itu bisa bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kita ini menjadi bahasa yang favorit di Arab. Di Palestina, di Mekah, Madinah itu orang pintar bahasa Indonesia. Pramuniaga itu, pelayan toko. Saya ingat dulu tahun 91, waktu pertama kali saya mau ke Mekah, itu diberikan pengetahuan tentang bahasa Arab dasar. Misalnya, berapa harga ini? Kam ada, khamsah rial, 5 rial, asyarah rial, 10 rial. Tahun 2013 saya kembali ke Mekah, ternyata pramuniaga itu di toko-toko itu udah pinter bahasa Indonesia. Beneran pinter. Ayo Bapak Ibu, ini 5 rial, ini 10 rial. Cuman orang Indonesia keterlaluan. Jadi misalnya ada pedagang karpet Turki, itu harganya 400 real. Ditawarnya berapa? 200 real. Kan keterlaluan ya, 400 ditawar 200. Karena tradisi orang Arab, kalau dagang itu ngambil untungnya dikit, paling 20% gitu. Berarti kan modalnya sekitar 320 real ya. Kalau ditawar 200 real, waduh. Maka orang Arab bilang Indonesia bakhil. Keterlaluan gitu. Nggak mikirin modal orang berapa gitu ya. Karena rata-rata yang saya lihat pedagang Arab itu ngambil untung cuma 20%. Jadi kalau ditawar 200, tekor dong 120 real. Sian gitu. Jadi orang Indonesia itu benar-benar bakhil. Nah, jadi ada orang Jordan, orang Palestina itu belajar bahasa Indonesia sampai ke Jogja, Solo. Saya godain, ente nggak ngambil bini di sono? Gua orang mau belajar bahasa, bukan mau kawin sono. Jadi di dalam biskota itu kami dijelaskan bahwa di Palestina itu sudah ada zona-zona, zona ABC. Jadi ada satu zona yang seluruhnya itu warga negara Israel. Jadi orang Israel itu memanggil warga negara Israel dari seluruh dunia. Maka orang Israel itu ada yang kulitnya putih, kuning langsat, ada yang kulit merah, ada yang kulit hitam orang Israel itu. Jadi nggak semuanya putih, ada yang hitam juga ada. Karena mereka kan tersebar di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia itu ada kantong-kantong penduduk Israel. Di Jakarta, Surabaya, Makassar itu ada. Nah, jadi ada penduduk Palestina yang identitas dirinya tapi Israel. KTP-nya Israel, paspornya Israel. Jadi mereka nggak bisa keluar Palestina karena nggak ada hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara Arab sekitar itu. Kami pun waktu masuk itu paspor nggak dicap, nggak distempel, cuma diberi stiker bahwa kita sudah mendapatkan izin masuk ke Yerusalem. Nah, jadi di Yerusalem itu kami nginep di Hotel Grand Park Hotel. Siang itu juga sesudah makan siang, makan di restoran itu dibawa langsung ke
komplek Masjidil Aqsa. Nah itu pertama kami diajak ke yang kubah kuning. Jadi hadir sekalian, yang kubah kuning itu bukan Masjidil Aqsa. Itu Dome of the Rock, Qubatus Sokhroh. Jadi di bawah kubah kuning itu ada batu yang diyakini batu itu mau ngikut waktu Rasulullah mau diangkat ke langit. Batu itu mau ngikut, lalu dilepas, dia dalam posisi menggantung. Kalau dari luar nggak kelihatan, dari dalam pun nggak kelihatan. Karena orang pemerintah Israel bikin itu ada ruang tertutup, ditambah lagi space berikutnya sehingga orang bisa sholat di situ. Kalau orang belum tahu, menyangka itu Masjidil Aqsa, padahal itu bukan. Nah, jadi kita tahunya batu itu menggantung, di sini tutup nih. Nah, ada tangga ke bawah, kita lihat baru, oh ya menggantung batu itu. Baru ketahuan. Kalau dari luar nggak tahu. Nah, Masjidil Aqsa yang sesungguhnya itu kurang lebih 200 meter dari Dome of the Rock ke depannya. Dindingnya warna putih keabu-abuan, karpetnya merah. Jadi kalau di TV kita lihat ada penyerangan polisi ngikat orang Palestina, kakinya diikat, tangan diikat, itu ada karpet warna merah, itulah Masjidil Aqsa. Jadi di Masjidil Aqsa itu diceritakan bahwa sesuai surat Al-Isra ya. Di surat Al-Isra Allah berfirman, Subhanallah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya itu. Nah, jadi kami menyaksikan tempat yang diberkahi oleh Allah sekeliling Masjidil Aqsa itu. Di antaranya Rasulullah waktu itu dihadirkan Nabi dan Rasul sebelumnya. Ini kerja Allah ya, action Allah nih. Jadi kita jangan pikir yang enggak. Jangan pakai pikiran kita. Jadi Allah menghadirkan para nabi dan rasul sebelumnya, sholat bersama Rasulullah. Rasulullah jadi imam dalam sholat itu. Itu diceritakan begitu. Kemudian di sebelah kanan Masjidil Aqsa itu ada space kosong. Itu dikatakan buruk itu diikat dulu oleh Malak Jibril. Sebelum digunakan untuk kendaraan Rasulullah ke langit, buruknya diikat situ. Nah dulu saya ingat waktu masih anak-anak, di rumah-rumah keluarga muslim itu digambarkan buruk. Badannya badan kuda, lalu wajahnya wajah perempuan cantik. Saya bingung, kan dulu itu belum ada fotografi ya. Kok bisa-bisanya orang itu bikin rekaan gambar seperti itu? Belum ada kan kaligrafi. Nah, itu jadi ya lama-kelamaan udah nggak ada sih. Saya lihat udah nggak ada tuh. Di rumah-rumah muslim udah nggak ada rekaan yang menggambarkan buruk kendaraan digunakan oleh Rasulullah. Nah, jadi ada teman yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW itu dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang ke langit itu rohnya saja. Nah ini nggak benar nih. Jadi kalau rohnya saja, beliau ngapain di situ di Masjidil Aqsa? Tidur? Apa dimatikan oleh Allah? Enggak ya. Jadi jasad dan rohnya itu diangkat ke langit dengan kuasa Allah. Sekali lagi dengan kuasa Allah, dengan action Allah, beliau sampai ke ujung langit yang paling tinggi, Sidratul Muntaha, dalam satu malam itu. Nah kemudian kami diajak ke Masjid Marwan. Marwan bin Hakam itu salah satu khalifah Bani Abbasiyah. Itu mendirikan masjid. Di dalam masjid itu kami diajak ke tempat yang naik turun. Ada mihrab Maryam. Nih ibu ya, Bu. Di situ ada mihrab Maryam, Bu. Jadi saya teringat surat Al-Imran ayat 33 sampai
37. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Dzurriyyatan ba'dhum min ba'd wallahu samiun alim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Adam menjadi rasul, menjadi nabi, terus juga Nuh. Nabi Nuh menjadi rasul, nabi. Terus ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Karena setelah Nabi Ibrahim, anaknya Ismail, Ishak jadi nabi dan rasul. Cucunya Ishak, cucunya Yakub jadi nabi dan rasul. Nabi Yusuf buyutnya juga jadi nabi dan rasul. Maka disebut ala Ibrahim. Terus wa ala Imran alal alamin. Imran itu bukan nabi, bukan rasul, tapi disebut keluarganya itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Nah, dimulai dari istrinya. Itqalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika Hana istri Imran itu hamil, dia bernadar, ya Allah, aku bernadar, aku akan serahkan anak ke dalam kandunganku ini jadi orang beribadah padamu. Terimalah nadarku ini, Allah, sesungguhnya Engkau mendengar dan mengetahui. Karena waktu itu Imran sudah meninggal ya, jadi Hana sudah menjadi janda ketika mengandung Maryam. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Tatkala Hana melahirkan, dia melihat anaknya perempuan. Ya Allah, anak saya perempuan. Allah lebih tahu, saya tidak tahu kalau anak di dalam kandungan saya ini perempuan. Dan tidak sama laki-laki dengan perempuan. Saya ingat dulu zaman KB ya, dikatakan laki-laki dan perempuan sama aja. Sama aja di mana? Ya pasti beda lah ya, laki-laki dengan perempuan. Yang dibilang sama. Nama Hana mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Nah, kemudian Hana memberi nama anaknya, wa inni sammaituha Maryam. Aku beri nama dia, ya Allah, Maryam. Nah, kemudian Hana membaca ta'awudz, ibu-ibu. Kalau kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung pada Allah dari iblis, dari syaitan yang terkutuk, itu untuk kita sendiri. Tapi Hana, dia membaca ta'awudz, isti'adzah untuk anaknya dan keturunannya. U'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku perlindungkan dia kepada Engkau ya Allah, begitu juga keturunannya dari iblis, dari syaitan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan wa kaffalaha Zakaria. Maka Allah mengabulkan nadar Hana. Terus Hana bergegas setelah Maryam menjelang dewasa, gitu. Ditaruhnya di mihrab itu untuk beribadah pada Allah. Dan Nabi Zakaria sebagai kafilnya, penjamin. Keamanannya, makannya dijamin oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa. Tapi di saat Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya membawa makanan, ternyata udah ada makanan. Sehingga dia bertanya, qala ya Maryamu anna laki hada? Hai Maryam, dari mana makanan ini? Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah, paman. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa diduga-duga. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi keberkahan Allah itu kepada Maryam diberikan di situ, di mihrab Maryam. Kemudian Nabi Zakaria tertarik. Karena kan beliau udah lama nggak punya anak ya, udah lama berumah tangga puluhan tahun sampai tua renta belum punya anak. Dia tertarik, ya Allah, kalau bahasa kita, aku pengen punya anak seperti anak ini, Maryam. Kalau mengatakan hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakanlah aku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau mendengar semua doa. Nah, jadi di dekat mihrab itu juga tuh ada keberkahan. Nabi Zakaria doanya dikabulkan oleh Allah. Terus ayat berikutnya dikatakan panadatsul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya
Musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan mursalin. Nah, langsung di mihrab itu juga para malaikat datang memanggil Nabi Zakaria. Wahai Zakaria, waktu itu Nabi Zakaria sedang berdiri sholat. Sesungguhnya Allah telah memberikan kabar kepada engkau, nanti engkau akan punya anak laki-laki namanya Yahya. Dia membenarkan Taurat dan dia menjadi sayyid, orang yang pandai merawat diri, menjaga diri, dan nabi dari kalangan orang-orang yang saleh. Jadi istilah sayyid itu disebutkan dalam Al-Quran buat Nabi Yahya. Karena Nabi Yahya itu masih anak-anak sudah menjadi nabi dan rasul. Dalam surat Maryam dikatakan wa atainahul hukma sabiyya. Kami datangkan pada dia tentang hukum-hukum pada saat itu dia masih anak-anak, sudah jadi nabi. Tapi diturutin, diikutin tuh apa yang disampaikan oleh kaumnya, sehingga disebut sayyid. Nah, hadirin sekalian, itulah keberkahan di sekitar Masjidil Aqsa yang saya saksikan. Dan dalam hadis dikatakan gini, la tusaddur rihalu illa ila salasati masajid. Tidak dibebankan kepada kita, tidak diberatkan kecuali berziarah, melakukan rihlah ke 3 masjid. Rihlah itu artinya perjalanan yang berat, itu namanya rihlah. Kan di Quraisy ada surat Quraisy ya, di ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas kita wasai. Karena kebiasaan orang Quraisy, mereka biasanya itu berjalan di waktu musim dingin, musim panas. Kan berat ya, musim dingin jalan, musim panas jalan berat juga. Maka disebutnya rihlah. Kalau musim dingin mereka ke Yaman dagang, pulang dari Yaman ke Mekah bawa dagangan. Musim panas ke Syam, pulang dari Syam bawa dagangan juga. Itu orang dagang begitu. Ini lama dikit nggak apa-apa ya? Nah, selalu pada muap nih. Nggak apa-apa Ibu ya? Karena memang harus lama dikit, walaupun cerita lama dikit ya. Nah, jadi kembali ke soal Palestina Israel tadi. Di Palestina itu orang Palestina tinggal 35%. Penduduk Palestina tinggal 35%. Karena tadi orang Palestina, orang Arab yang lahir di Israel itu, di Palestina, diberi paspor Israel, KTP Israel, sehingga berkurang. Secara hukum berkurang orang Palestina jumlah penduduknya. Terus mata uang yang dipakai oleh Palestina, orang Palestina itu dolar Amerika. Saya pernah lihat ada pidato, orang ngajak berikan sumbangan, mari saudara-saudara kaum muslimin, kita menyumbang saudara-saudara kita orang-orang Palestina dengan mata uang Israel. Ternyata orang Palestina tidak memakai mata uang Israel, mereka memakai mata uang dolar Amerika. Nah itu ya. Nah jadi ada orang bertanya, apa nggak ada kerusuhan itu? Di Palestina itu tidak ada keributan kalau tidak ada provokasi dari Israel. Itu kan kejadian bulan lalu karena di bulan Ramadan orang Israel itu mereka ke tempat tembok ratapan lewat halaman Masjid Al-Aqsa. Itulah sehingga terjadi gesekan. Ya, lalu turun tangan tuh polisi tentara Israel menganiaya muslimin Palestina. Dan watak kaum kafir itu mereka bersenjata menganiaya saudara-saudara kita muslim. Tapi kalau sudah dibalas dengan senjata juga kocar kacir. Benar. Saya ingat waktu 2009 peristiwa Hamas menyerang Israel. Waktu itu Israel menyerang dulu orang-orang Palestina, lalu dibalas oleh Hamas dengan roket, dengan para sniper yang menembak dari kejauhan, luar biasa ya. Cuma 1 kali tembakan, tank hancur. Banyak tank-tank Israel hancur. Akhirnya mereka teriak. Gencatan senjata secara sepihak dengan alasan ada pelantikan Presiden Amerika. Apa urusannya ya? Apa hubungannya dengan pelantikan Presiden Amerika? Rumah perang aja, nah gitulah. Orang kafir seperti itu wataknya. Kalau dihadapi dengan senjata juga, takut mereka.
Nah, nanti pun menjelang kiamat, ketika persenjataan modern itu nggak bisa dipakai lagi, habis sumber energi, akhirnya nanti perang dengan kembali konvensional, dengan tangan kosong, dengan berkelahi. Nah, itu orang-orang kafir pada takut. Sampai-sampai pohon itu memberitahu, batu-batu memberitahu, wahai muslim, ini ada kafir nih, ini ada Yahudi bersembunyi, bunuh aja, bunuh. Satu-satunya pohon yang ditanam di Israel itu pohon gorkot. Nah, karena satu-satunya pohon yang melindungi orang-orang kafir Yahudi itu nanti adalah pohon gorkot. Itulah tentang ya sekilas perjalanan kami ya ke Palestina. Ini bukan untuk ini ya, bukan nyohor. Jadi sebagai motivasi hadir sekalian. Karena itu tadi tidak dibebankan kita melakukan perjalanan yang melelahkan kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, terus terang di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, saya mendoakan semua DKM, terutama yang saya kenal. Ya Allah, berikanlah para DKM, pengurus-pengurusnya, imam-imam merawatibnya, merbot-merbotnya, jamaah-jamaahnya, berikanlah mereka rezeki ya Allah, agar mereka bisa ke Harumain, bagi yang belum ke Harumain, belum ke Mekah dan Madinah. Bagi yang sudah ke Mekah dan Madinah, ke Harumain, berikanlah rezeki Allah agar mereka bisa menyaksikan keberkahan yang telah Engkau turunkan di sekeliling Masjidil Aqsa itu. Itu benar-benar saya doakan. Mudah-mudahan nanti jamaah waktu-waktu mendatang ada yang ke Harumain ya, kalau yang belum, yang sudah ke Harumain, baik haji ataupun umroh, bisa ke Masjidil Aqsa. Karena hanya itu yang dibebankan pada kita. Jadi ibu-ibu nanti nggak usah repot-repot tuh jalan-jalan ke Masjid Kuba di Depok, nggak usah. Itu nggak ada perintahnya. Ke Masjid Istiqlal rame-rame 3 bis, nggak usah. Mendingan tabungin uang buat ke Harumain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena mohon maaf, saya lihat kemarin jamaah itu banyak yang orang biasa-biasa aja. Petani-petani biasa, pedagang-pedagang kecil, mereka bisa umroh. Dengan keprihatinan mereka nabung uangnya sedikit demi sedikit. Akhirnya sampai waktunya mereka bisa umroh. Ya, artinya kalau sudah niat, sudah jatuh hati untuk ke Harumain, insya Allah ada jalan. Jadi kalau ada pepatah banyak jalan menuju Roma, ganti itu pepatah itu. Banyak jalan menuju Mekah. Roma mau ngapain? Nonton bola. Pertandingan antara AS Roma dengan AC Milan. Atau SS Lazio melawan Juventus. Ngapain? Jadi kita ubah. Banyak jalan menuju Mekah. Jadi inilah yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada nanti habis sholat witir juga nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol ringan ya. Kan kita udah lama ya komunikasi akrab. Baik, inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.